Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Hai, buat kamu yang lagi nganggur, yang ingin mendaftar jadi driver Maxim, tanpa SIM bisa, kendaraan jadul juga bisa, mobil dan motor bisa silahkan WA 082283998955. Sekali lagi 082283998955. Cuma 5 menit akun langsung jadi dan bisa langsung narik, admin hanya 50.000 aja, bisa ke seluruh Indonesia, ditunggu ya, terima kasih. Di suatu sore yang sunyi, kami berencana mengunjungi daerah Sukabumi yang terkenal akan keindahan alamnya. Namun, perjalanan kami berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Suasana tenang yang semula menyelimuti jalanan perlahan berganti dengan rasa tidak nyaman saat kami melintasi tikungan tajam menuju Pelabuhan Ratu. Kegelapan mulai menyelimuti jalan, dan saat maghrib tiba, kami merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan. Semua kejadian aneh dimulai dari saat kami melewati jalan yang seharusnya biasa saja. Tapi malam itu, kami dipertemukan dengan hal-hal gaib yang mengubah segalanya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Perjalanan horor. Pada tahun 2011, saya dan teman-teman memutuskan untuk pulang kampung ke rumah istri salah satu teman di daerah Cibatu. Awalnya, teman saya bilang perjalanan hanya memakan waktu sekitar 5-6 jam. Saya setuju untuk ikut, meski 3 bulan sebelumnya, saya sering mengalami gangguan emosional dan perasaan ganjil saat ingin beribadah. Kami berangkat dengan 5 orang, menggunakan 3 motor, saya, pacar saya, teman saya si G, istrinya, dan teman lain bernama U. Perjalanan dimulai jam 11.15 malam, untuk menghindari kemacetan. Awalnya, semuanya berjalan normal, sampai tiba di daerah Bojonggede. G, yang berada di belakang saya, memperhatikan lampu rem motor saya yang mati hidup secara aneh. Dia menganggap itu hal biasa, mungkin saya sedang sering mengerem. Sekitar pukul 12.30, di daerah Baranang siang, sebuah motor Vario besar mendekati kami. Saya sempat khawatir itu begal, tapi ternyata itu polisi. Lampu utama motor saya mati dan saya terkena tilang. Anehnya, setelah selesai urusan dengan polisi, lampu rem motor saya kembali normal, seolah tidak pernah ada masalah. Perjalanan berlanjut hingga kami tiba di daerah Cibadak, dan memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah warung. Di sana, teman saya mengingatkan tentang keharusan membaca selawat di daerah Jampang dan selalu menyalakan sein untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mengikuti sarannya tanpa banyak berpikir. Ketika kami melanjutkan perjalanan menuju Jampang, kami menemukan jalan yang gelap gulita, dikelilingi oleh hutan lebat, tidak ada kendaraan yang lewat selama 10-15 menit, hingga akhirnya sebuah mobil pickup hitam muncul. Kami memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Namun, karena khawatir akan keselamatan, saya memutuskan untuk mendahului mobil itu. Di tengah perjalanan, ketika kami melewati tikungan tajam, saya melihat sekelompok anak SMA bercanda di sebuah gubuk kecil, dan seorang wanita bergaun merah berdiri menghadap ke salah satu dari mereka. Saya merasa aneh, tapi mencoba berpikir rasional, menganggap itu adalah ibu dari salah satu anak tersebut. Tidak lama setelah itu, G juga melaporkan melihat hal yang sama, termasuk wanita bergaun merah. Lalu, sekitar jam 3 pagi, kami tiba di sebuah tikungan berbentuk S dan melihat kecelakaan tragis. Sebuah mobil pickup biru terbalik di jalan, dan seorang bapak menangis histeris memanggil nama anaknya yang sudah meninggal. Bersimbah darah, di sekitar tempat kejadian, ada beberapa orang yang hanya diam memperhatikan, tanpa melakukan apapun. Bahkan, petugas di kantor polisi terdekat tidak bereaksi terhadap kecelakaan tersebut, yang menambah kengerian situasi. Perjalanan terus berlanjut hingga kami tiba di sebuah turunan panjang yang berbahaya. Di tengah perjalanan, saya melihat seorang wanita naik motor Mio putih,
mengenakan seragam PNS, melambaikan tangan seolah menyapa. Saya mengira dia mungkin kenal dengan istri teman saya, tapi keanehan mulai terasa ketika kami tiba di sebuah warung sate untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, terjadi kecelakaan, seorang wanita dengan motor Mio putih yang sama, dan mengenakan seragam PNS, tewas tertabrak truk. Saya terkejut melihat bahwa itu adalah wanita yang sama yang sebelumnya melambaikan tangan kepada saya. Hal ini terasa sangat tidak masuk akal, mengingat waktu yang sangat singkat antara kami bertemu dan kecelakaan tersebut terjadi. Perasaan ganjil semakin kuat sepanjang sisa perjalanan, hingga akhirnya kami tiba di tujuan. Perjalanan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, penuh dengan keanehan dan kejadian yang sulit dijelaskan. Si tukang gas itu bilang, "Kalian berlima dari tadi duduk bengong di sini berjam-jam." Saya sama sekali enggak paham, karena dari tadi rasanya kita terus jalan, cuma capek aja. Saya jawab, "Enggak, Mas, kita baru sampai sini kok. Baru saja naik 3 tanjakan ini." Tapi dia kekeh, "Enggak, saya sudah lihat kalian dari tadi. Bolak-balik 3 kali, kalian cuma diam di sini, bengong." Mendengar itu, kami semua jadi tambah bingung. Apalagi si U yang masih kepikiran soal nenek-nenek tadi. Saya mulai merasa ada yang aneh, karena tidak mungkin kami diam di satu tempat selama berjam-jam tanpa sadar. Padahal dari yang kami ingat, kami terus berjalan meski pelan-pelan. Kami mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Teman saya, si U, akhirnya menceritakan ke kami semua soal nenek-nenek yang dia lihat di belakangnya tadi. Mukanya datar, tanpa ekspresi, tapi rasanya seperti dia tahu sesuatu. Katanya sambil gemetar, itu membuat suasana semakin tegang. Setelah mendengar cerita si U, si tukang gas langsung merespons, "Ah, itu mah biasa, di daerah sini memang suka ada yang begitu. Tapi selama kalian enggak macam-macam, aman kok." Mendengar itu, jantung kami semua serasa berhenti. Si tukang gas kemudian berkata, "Udah, mending cepat selesaikan tanjakan ini. Setelah itu kalian akan sampai di kampungnya." Dengan perasaan campur aduk, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, langkah kami lebih hati-hati. Tidak ada yang berani bicara lagi. Hanya suara mesin motor yang terdengar di tengah keheningan hutan dan tanjakan curam. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit lagi berjuang, kami sampai di dataran yang lebih rata. Di kejauhan, kami mulai bisa melihat atap-atap rumah kampung tujuan kami. Rasanya seperti beban berat terangkat dari pundak kami. Tapi satu hal yang masih membuat kami penasaran dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan tadi? Benarkah kami bengong berjam-jam tanpa sadar? Dan siapa nenek-nenek itu sebenarnya? Hingga sekarang, tidak ada yang tahu jawabannya. Saya baru aja selesai makan ketika teman saya, si U, ngambil barang-barang dari mertuanya. 2 karung beras, ubi, dan beberapa kantong plastik gede dimasukkan ke motor. Sambil istirahat, saya masih kepikiran soal perjalanan tadi, soal tukang gas yang bolak-balik tapi mengaku melihat kita bengong berjam-jam, soal nenek-nenek yang muncul beberapa kali, dan soal waktu yang hilang tanpa kita sadari. Saya bilang, "Lu sadar nggak sih kita ini di jalan cuma beberapa jam? Tapi kenapa tukang gas bilang kita duduk diam selama berjam-jam?" Si U yang lagi ngangkat karung beras cuma menggeleng. "Gua juga nggak ngerti, bro. Bener-bener aneh." Sementara itu, pacar saya sudah mulai tenang setelah kami sempat ribut soal pesan yang nggak sengaja nyasar ke HP saya tadi. Tapi yang bikin tambah aneh, sinyal di HP saya kembali hilang. Jadi nggak bisa telepon, nggak bisa apa-apa, cuma bengong lagi. Setelah semua barang diangkut, kami memutuskan untuk pulang. Si U ngeliat ke arah jalan yang bakal kami lewati lagi. "Gua harap nggak ada kejadian aneh lagi pas kita turun," katanya. Saya pun berharap yang sama. Perjalanan turun, anehnya, lebih cepat daripada saat naik, meski jalanan licin dan penuh bebatuan. Rasanya kali ini kami bisa melaju lebih lancar. Nggak ada lagi motor butut tukang gas yang bolak-balik, nggak ada nenek-nenek yang nyapu, dan jalan yang tadinya terasa panjang, sekarang rasanya lebih pendek. Namun, satu hal yang membuat kami semakin bingung. Begitu kami sampai di jalan raya, saya cek jam di motor. Ternyata waktu baru menunjukkan pukul 1 siang. Padahal kami merasa perjalanan turun memakan waktu lama. Saya langsung ingat kejadian waktu naik tadi, bagaimana kami seolah-olah kehilangan beberapa jam tanpa tahu apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, kami semua masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi.
Apa yang membuat kami merasa seolah terjebak dalam waktu yang berbeda? Si U yang biasanya banyak bicara, kali ini lebih pendiam. Dia masih kepikiran soal nenek-nenek di belakangnya tadi. Gua nggak tahu siapa dia, tapi rasanya dia bukan orang biasa, katanya pelan. Malam itu, saat semua sudah kembali ke rumah masing-masing, saya duduk merenung. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Bagaimana bisa waktu terasa berjalan begitu aneh? Dan kenapa kami semua mengalami hal yang sama, melihat tukang gas bolak-balik, tapi dia bilang kami cuma duduk diam. Sampai sekarang, kejadian itu masih jadi misteri bagi kami. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ke kampung istri teman saya itu nggak akan pernah kami lupakan. Setelah pacar saya, si G, dan teman-teman saya menenangkan diri, kami putuskan untuk balik arah. Kami tahu sudah buang waktu cukup banyak karena salah jalan selama lebih dari 1 jam. Dan perjalanan balik tentu akan memakan waktu yang sama. Kesal, lelah, dan kedinginan karena hujan, kami tidak punya pilihan selain terus maju. Kita jangan sampai nyasar lagi, saya bilang ke si G yang kini menggantikan posisi di depan. Si U tetap di belakang seperti biasa, memastikan kami tidak terpisah. Kami melaju pelan-pelan karena jalanan masih licin dan gelap mulai turun. Suasana tambah seram dengan suara gemuruh hujan di kejauhan dan kabut tipis yang mulai menyelimuti hutan di sekitar jalan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan balik, kami akhirnya menemukan kembali persimpangan yang tadi membuat kami salah jalan. Kali ini, kami pastikan untuk belok kanan, menuju arah yang benar. Meski hati masih kesal, kami lebih lega karena akhirnya kembali ke jalan yang seharusnya. Saat perjalanan mulai terasa lebih tenang, tiba-tiba suara motor di belakang saya hilang. Saya menoleh ke belakang, si U dan pacarnya sudah tidak terlihat lagi. G, tunggu sebentar, saya bilang ke pacar saya, yang juga menoleh dengan cemas. Kami berhenti di tepi jalan, mencoba menunggu si U. Setelah beberapa menit, saya mulai khawatir. Nah, kenapa lagi sekarang? Saya bergumam, sambil mencoba menelepon si U. Tapi seperti biasa, tidak ada sinyal di sini. Kami pun menunggu lebih lama, berharap si U akan menyusul. Akhirnya, suara motor terdengar samar-samar dari kejauhan. Saya dan pacar saya menghela napas lega ketika si U dan pacarnya akhirnya muncul dari balik tikungan, melaju pelan. Kenapa lama? Tanya saya begitu mereka sampai di dekat kami. Kita sempat hampir jatuh tadi, jawab si U dengan wajah pucat. Motor tiba-tiba selip, untung nggak masuk jurang. Mendengar itu, saya hanya bisa menggelengkan kepala. Sepertinya semua kejadian aneh belum mau berhenti mengganggu perjalanan kami. Perjalanan pulang dilanjutkan, dan akhirnya, setelah berjam-jam yang terasa seperti berabad-abad, kami tiba di rumah tepat pukul 1 dini hari. Semua lelah, basah, dan kelelahan mental. Tapi yang penting, kami sampai dengan selamat. Saya membantu pacar saya membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Nggak ngangka perjalanan ke sini bakal separah ini, katanya dengan nada setengah bercanda, setengah kesal. Saya hanya bisa tersenyum kecil. Sebelum berpisah, kami semua sepakat untuk tidak pernah lagi melewati jalur yang sama tanpa persiapan matang. Kalau nggak karena bantu si Om bawa barang-barang tadi, mungkin kita nggak bakal ngelakuin ini lagi, saya pikir. Malam itu, meski badan sudah sangat lelah, saya sulit tidur. Bayangan jalanan gelap, suara motor yang hilang muncul, dan semua kejadian aneh di sepanjang perjalanan masih terus terngiang di kepala saya. Mungkin ini peringatan untuk lebih hati-hati saat berada di tempat yang belum kita kenal dengan baik. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini akan selalu membekas di ingatan, sebagai salah satu pengalaman yang paling absurd dan penuh misteri yang pernah saya alami. Kami melanjutkan perjalanan setelah istirahat di pom bensin itu. Hujan masih turun deras, dan kami bertiga masih basah meski sudah mengeringkan diri sebentar. Perjalanan kali ini terasa semakin aneh dan menyeramkan. Saya tidak bisa berhenti memikirkan 2 anak kecil yang bermain di kuburan tadi. Rasa tidak enak terus menggelayuti pikiran saya, apalagi setelah tukang kacang itu pergi tanpa menjawab pertanyaan saya. Cabut aja yuk, gak enak nih, saya bilang ke pacar dan teman-teman saya. Mereka setuju, jadi kami segera melanjutkan perjalanan. Kami terus berkendara dalam suasana mencekam, dengan jalanan yang basah dan kabut yang makin tebal. Lampu motor kami seolah-olah tidak cukup untuk menembus gelapnya malam dan tebalnya kabut. Di depan, si G memimpin,
sementara saya berada di tengah, dan Siu tetap di belakang. Sekitar 10 menit setelah meninggalkan pom bensin, saya mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada yang mengikuti kami. Saya mencoba menoleh ke belakang, tapi hanya melihat bayangan samar di antara kabut. Motor Siu masih terlihat, tapi suasana makin menegangkan. Tiba-tiba, di kejauhan, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya mendadak dingin. Di jalan yang menurun sedikit itu, tepat di depan saya, ada sosok hitam besar berdiri di tengah jalan. Hati-hati, saya berteriak, tapi suara saya tenggelam dalam suara hujan. Si G yang di depan tampaknya tidak melihat apa-apa, dan terus melaju. Saya mulai panik, mencoba fokus pada jalan sambil terus memantau sosok itu. Semakin mendekat, semakin jelas bahwa itu bukan manusia biasa. Sosoknya tinggi, hampir 2 kali lipat tinggi manusia, dengan bayangan hitam pekat dan bentuk yang sulit dijelaskan. Saya memperlambat motor, berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, seolah-olah diserap oleh kabut. Saya terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja saya lihat. Apakah saya baru saja mengalami halusinasi? Atau apakah itu sesuatu yang nyata? Kami terus melaju, dan akhirnya sampai di sebuah perkampungan kecil. Rasa tegang mulai mereda, meskipun masih ada sedikit perasaan tidak enak di hati. Pacar saya yang sejak tadi diam, akhirnya bicara, "Kamu tadi lihat sesuatu enggak?" Saya terdiam sejenak. "Iya, kamu juga?" tanyaku. "Iya, tapi aku nggak yakin. Kayaknya ada sesuatu di tengah jalan tadi," jawabnya pelan. Rasa tidak nyaman kembali muncul, tetapi kami terus melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini terasa seperti tak ada ujungnya, dan setiap menitnya dipenuhi dengan rasa was-was. Namun, kami tetap berusaha fokus agar bisa pulang dengan selamat. Beberapa jam kemudian, akhirnya kami sampai di rumah dengan selamat. Semua lelah, basah, dan kelelahan fisik maupun mental. Perjalanan kali ini benar-benar tidak akan terlupakan, penuh dengan kejadian aneh dan menyeramkan. Meski begitu, kami bersyukur karena semuanya bisa pulang dengan selamat, meskipun masih ada banyak misteri yang tak terjawab dari perjalanan ini. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kejadian aneh dan menyeramkan, kami sampai di rumah sekitar jam 11 malam. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kami basah kuyup, kotor, dan sangat kelelahan baik fisik maupun mental. Rasanya, kejadian demi kejadian selama perjalanan itu benar-benar menguras energi dan emosi kami semua. Setelah sampai di rumah, saya langsung bersyukur kami masih selamat. Terutama setelah hampir mengalami 2 kecelakaan yang bisa berakibat fatal. Saya teringat kembali sosok perempuan di setang motor yang sempat bilang, "Ikut." Kata itu terus terngiang di kepala saya, membuat bulu kuduk saya merinding setiap kali mengingatnya. Sosok perempuan dengan wajah pucat dan senyum aneh itu seperti mencoba menarik saya ke dunia lain. Pacar saya juga masih terlihat ketakutan meskipun dia sudah berusaha untuk tetap tenang selama perjalanan. Saya pun tidak menceritakan semua kejadian aneh yang saya alami kepada dia, takut malah membuatnya lebih khawatir dan ketakutan. Teman-teman saya, si G dan si U, juga merasakan hal yang sama. Kami sepakat untuk tidak banyak membahas apa yang terjadi selama perjalanan. Namun, dalam hati, saya tahu bahwa pengalaman ini tidak akan mudah dilupakan. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Entah itu sekadar kebetulan atau memang ada sesuatu yang mengikuti kami, semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang akan terus menghantui ingatan saya. Setiap kali saya melintasi jalanan sepi atau berkendara di tengah kabut, saya akan selalu teringat sosok perempuan di motor dan nenek tua di pinggir jalan. Satu hal yang pasti, perjalanan pulang dari Sukabumi ini akan selalu menjadi cerita yang saya kenang dengan rasa takut dan kagum, karena meski penuh dengan kejadian mistis, kami berhasil sampai di rumah dengan selamat. Si Om ini merasa aneh ketika sampai di rumah, tapi dia mencoba tetap rasional dan tidak memikirkan hal mistis. Selama seminggu berikutnya, ia mengalami beberapa gangguan, seperti merasa benci pada orang tanpa alasan yang jelas, terutama wanita cantik. Dia merasa khawatir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan dirinya, hingga ia menghubungi temannya, R, yang memberikan saran untuk rajin tahajud dan zikir. Pada malam pertama tahajud,
Om melihat dua bola cahaya kecil saat berwudu di dapur yang gelap, tapi dia mencoba mengabaikannya. Pada hari ketiga, gangguan semakin intens. Om melihat dua bola mata merah di depannya ketika wudu, tetapi tetap mencoba berpikir rasional. Ketika zikir, sesuatu jatuh di belakangnya, tetapi dia tetap fokus, walau akhirnya melihat sosok besar di kamar yang wajahnya menyeramkan dan kepalanya sangat besar. Gangguan ini membuat Om merasa semakin berat dan dia mencoba tetap fokus zikir. Kemudian, ada suara seorang wanita yang berbisik, meminta Om untuk ikut sabar beberapa kali. Om merasa ketakutan dan akhirnya pingsan. Saat sadar, dia memutuskan untuk menghubungi R lagi. Temannya mengajaknya pergi ke seorang guru spiritual di daerah Jatake. Ketika tiba di sana, guru tersebut langsung menyadari sesuatu yang aneh tanpa Om menjelaskan apapun. Sang guru memanggil murid-muridnya untuk berjaga di sekeliling Om dan mulai melakukan sesuatu yang tampaknya penting untuk membersihkan gangguan yang dialami Om. Bagaimana kira-kira akhir dari pertemuan Om dengan sang guru ini? Apakah gangguannya akan teratasi? Setelah saya mendatangi tempat itu untuk ruqyah yang terakhir kali, suasananya cukup aneh. Di sebelah kanan musala, ada beberapa empang besar yang airnya berwarna hijau keruh, terasa agak janggal karena tempatnya sunyi. Kami mulai dengan wudhu di tempat yang sudah disediakan, lalu lanjut ke musala untuk melakukan ruqyah. Begitu ruqyah dimulai, suasana menjadi lebih berat. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang biasanya menenangkan, kali ini terasa seolah membebani tubuh saya. Saat itu, saya masih terus membaca Inna Fatahna Laka Fatan Mubina seperti yang diajarkan. Ruqyah itu berlangsung sekitar 1 jam, dan sepanjang proses, saya merasa semakin lemas. Di akhir ruqyah, ustaz yang memimpin tiba-tiba berhenti dan memandang saya tajam. Dia bilang, ada sesuatu yang belum selesai. Tentu saja saya bingung, karena saya kira semuanya sudah beres setelah beberapa sesi sebelumnya. Dia melanjutkan, masih ada yang harus dibersihkan, dan kita perlu air dari empang ini. Saya kaget mendengarnya, tapi tak banyak tanya. Ustaz lalu mengambil air dari empang dengan gayung dan menyiramkannya ke kepala saya. Rasanya dingin, namun menenangkan. Setelah itu, dia mengingatkan saya agar lebih berhati-hati dalam pergaulan, terutama dengan orang-orang dari masa lalu yang mungkin menyimpan dendam. Saya tidak menyangka, semua ini ternyata berasal dari hubungan yang sudah lama selesai, tetapi masih menyimpan energi negatif. Setelah sesi ruqyah itu, hidup saya mulai terasa lebih ringan. Memang, kejadian ini membuka mata saya bahwa gangguan-gangguan yang saya alami selama ini bukan hanya sekadar kebetulan. Ada hal-hal yang bekerja di luar nalar, dan kita harus selalu waspada. Setelah kejadian di Sukabumi, semua akhirnya terasa lebih ringan. Teman saya, yang juga saksi hidup dari perjalanan ini, masih sering saya temui hingga sekarang. Dia salah satu yang ikut dalam perjalanan waktu itu, dan juga menyaksikan berbagai hal aneh yang kami alami. Sebenarnya, pacar saya saat itu, yang sekarang sudah jadi istri saya, juga sempat mengalami gangguan, meski lebih ringan dibanding saya. Ada satu kejadian ketika kami salah jalan menuju Pelabuhan Ratu. Di situ, pacar saya tiba-tiba merasa budek dan sangat mengantuk, seolah ada yang menekan energi kami. Saya sendiri waktu itu menggigil hebat, tapi saya pikir hanya karena cuaca dingin. Dia tidak terlalu merasa hal gaib, tetapi situasinya memang cukup mencekam, terutama ketika kami hampir dibegal saat pulang. Hal yang juga membuat kami jengkel waktu itu adalah teman saya yang asli orang sana ternyata tidak tahu jalur alternatif ke arah Pelabuhan Ratu. Saya pikir dia bisa memandu kami dengan lebih baik, tapi dia sendiri bingung dan mengaku tidak tahu jalan, padahal dia sudah lama tinggal di daerah itu. Mungkin karena teman saya ini lebih muda dari kami, dan saat itu dia baru menikahi seorang gadis yang usianya sangat muda, baru 18 tahun. Jadi, dalam hal pengalaman, dia memang masih belum banyak tahu tentang jalur-jalur setempat, meskipun dia asli sana. Pengalaman ini sangat membuka mata saya. Selama 1 tahun penuh, saya menjalani pengobatan spiritual untuk membersihkan diri dari pengaruh buruk yang selama ini mengikuti saya. Gangguan emosi, rasa marah yang muncul tiba-tiba, dan perasaan benci yang tanpa sebab perlahan hilang setelah melewati proses ruqyah yang cukup intens. Alhamdulillah, semua itu kini telah selesai,
dan hidup saya kembali normal, tanpa ada lagi rasa emosi yang meledak-ledak seperti dulu. Pacar saya yang kini jadi istri pun bisa ikut merasakan perubahan. Meskipun dia tidak terlalu terlibat dalam aspek mistis dari kejadian ini, dia tetap merasakan perbedaan dalam diri saya setelah gangguan itu selesai. Kini, kami bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Kejadian itu memang sangat menarik, terutama bagaimana semua ini saling terhubung. Teman saya yang menikah itu memang tidak mau mengundang banyak orang, karena jarak yang jauh dan perjalanan yang cukup melelahkan. Mereka semua harus naik truk untuk bisa sampai ke lokasi, karena jalannya yang cukup ekstrim. Setelah kejadian di perjalanan kami, cerita ini pun berlanjut. Teman saya dan rombongan yang naik truk dari Tangerang juga mengalami hal yang sama saat mereka menuju ke tempat pernikahan. Ketika mereka mendekati rumah teman saya, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan merasa seperti ada sesuatu yang jatuh dari pohon, mungkin mengira itu hanya dahan biasa. Tetapi, yang lebih mengerikan adalah ketika sopir mereka mengalami kejadian aneh. Saat menukik di jalan, tiba-tiba ada tangan yang menarik setir mobilnya. Dia sangat terkejut dan mulai panik, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tangan itu dikatakan milik sosok seorang cewek yang mengenakan baju merah. Mendengar itu, seorang ibu-ibu yang ada di belakang segera menyarankan untuk membaca ayat kursi. Kejadian ini cukup lucu dan sekaligus menegangkan. Di tengah suasana yang mencekam, mereka berusaha menenangkan diri dengan cara humoris, meskipun sebenarnya mereka semua merasa takut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti di rumah pemuka agama yang mereka temui di ujung jalan. Rumah tersebut tampak lebih luas dan sepertinya dihuni oleh orang yang paham tentang hal-hal gaib. Setelah mereka bertamu dan menyampaikan salam, suasana mulai tenang. Pemuka agama itu mungkin bisa memberikan penjelasan tentang apa yang mereka alami, sama seperti yang saya alami ketika menjalani ruqyah dan pengobatan spiritual. Kesamaan pengalaman ini membuat kami semua merasa bahwa ada benang merah yang menghubungkan setiap kejadian, dan sepertinya, kami tidak sendirian dalam menghadapi gangguan-gangguan mistis. Kejadian-kejadian ini, baik yang saya alami maupun yang dialami teman-teman di perjalanan itu, menjadi pelajaran penting bagi kami semua. Kami belajar untuk lebih waspada dan menjaga diri, terutama ketika berada di tempat-tempat yang bisa jadi menyimpan banyak energi negatif. Cerita ini juga mengingatkan kami bahwa kadang-kadang, hal-hal gaib itu nyata dan bisa terjadi kapan saja, sehingga penting untuk selalu siap dengan cara-cara yang tepat untuk menghadapinya. Suasana semakin mencekam saat kami berkunjung ke rumah pemuka agama itu. Setelah kami menjelaskan apa yang terjadi di perjalanan, ustaz tersebut terlihat serius dan langsung mempersiapkan air untuk disiramkan ke mobil. Ketika dia melakukan itu, beberapa dari kami melihat sosok-sosok yang tidak biasa di sekitar. Ibu-ibu yang ikut dalam rombongan pun mengaku melihat hal yang sama. Mereka melihat ada beberapa sosok, termasuk 2 orang siswa SMA dan 1 sosok perempuan berpakaian merah yang duduk di kap mobil. Yang lebih menyeramkan adalah penampakan pocong yang mereka saksikan. Ustaz itu menjelaskan bahwa sosok-sosok itu adalah arwah dari korban kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu. Korban tersebut adalah siswi-siswi SMA yang meninggal dunia saat mobil mereka jatuh ke jurang. Saya tidak ingat dengan jelas tahun kecelakaan itu, tetapi sepertinya antara tahun 2004 dan 2006. Kejadian itu membuat saya merenung, dan saya menyadari betapa pentingnya untuk menghormati arwah dan mengenang mereka yang telah tiada. Kami tidak ingin terjebak dalam rasa takut, tetapi lebih kepada memahami cerita di balik setiap sosok yang muncul. Saat itu, kami berbagi cerita dengan ustaz tentang apa yang kami alami. Saat ustaz memeriksa saya, dia mengungkapkan bahwa ada sosok yang mengikuti saya. Dia menjelaskan bahwa ada 3 sosok, 1 sosok hitam besar yang memegang tengkuk saya, sosok perempuan dengan tangan panjang yang mencengkeram leher saya, dan sosok pocong yang muncul dalam penglihatan. Ustaz mengatakan bahwa sosok hitam itu memiliki tugas untuk membuat saya marah dan emosional. Sementara sosok perempuan tersebut berusaha membuat saya menjauh dari semua wanita. Dia bahkan menjelaskan bahwa sosok pocong itu tidak ingin saya tidur nyenyak. Ini semua merupakan pengaruh negatif yang sangat merusak. Setelah mendengar penjelasan ustaz,
Saya menyadari bahwa semua kejadian ini adalah pengingat untuk selalu menjaga diri dari energi negatif dan menjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan jiwa. Saya bertekad untuk membersihkan diri dari pengaruh buruk ini dan memfokuskan diri pada hal-hal positif. Kisah pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi saya dan teman-teman. Kami harus lebih waspada terhadap lingkungan dan menjaga diri dari energi negatif. Momen-momen seperti ini bukan hanya seram, tetapi juga memberikan kami perspektif yang lebih baik tentang kehidupan dan kematian. Semoga dengan memahami pengalaman-pengalaman ini, kami bisa menghindari hal-hal yang merugikan dan terus berjalan di jalan yang benar. Setelah melalui serangkaian pengalaman mistis yang menegangkan, kami menyadari bahwa setiap kejadian memiliki makna yang lebih dalam. Momen-momen menakutkan itu bukan hanya sekadar kisah horor belaka, tetapi juga pengingat untuk selalu menghormati arwah dan memahami kehidupan. Dengan bantuan Ustaz, kami berusaha membersihkan diri dari pengaruh negatif yang mengintai. Kami kembali pulang dengan pelajaran berharga, pentingnya menjaga hati dan pikiran dari energi buruk serta menghargai setiap langkah perjalanan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dalam perjalanan ini, kami belajar bahwa kehidupan dan kematian saling berkaitan, dan kisah yang kami alami akan selalu menjadi bagian dari perjalanan spiritual kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok.